apa sih yang mau kita bahas di chapter ini? Jadi di suatu perekonomian itu kan masyarakat ini ada yang memiliki dana yang lebih, ada yang memiliki kelebihan dana atau aset yang lebih yang nggak mereka pakai, tapi ada juga kelompok orang yang membutuhkan dana tersebut. Jadi di masyarakat itu dua kelompok yang berbeda ini kan sebenarnya bisa saling melengkapi ya, kayak ada yang kurang dana, ada yang lebih dana. Jadi sebenarnya mereka bisa saling melengkapi. Jadi kelompok yang memiliki kelebihan dana ini, dia sebenarnya ingin mencari gimana sih caranya mereka menyimpan aset yang tidak terpakai ini. Sementara kelompok yang kekurangan dana, mereka membutuhkan dana tambahan untuk memenuhi misalnya kebutuhan hidup, misalnya mereka mau investasi dan lain-lain. Nah, jadi karena mereka saling saling melengkapi, terciptalah pasar keuangan karena ada kelebihan dana, itu menjadi supply dananya, dan ada demand dana. Jadi karena dia jadi di sini ada supply dan di sini ada demand. Nah, karena ada demand dan supply ini kan adalah unsur dari sebuah pasar, maka terciptalah pasar keuangan. Jadi pasar keuangan adalah tempat di mana bertemunya permintaan dari keuangan atau dana dan penawaran dari dana tersebut, gitu. Nah, jadi tabungan dan investasi adalah kunci dari pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Ketika country atau negara itu menabung lebih besar, menabung dalam porsi yang lebih besar di suatu GDP mereka, maka akan ada modal yang lebih banyak tersedia untuk investasi dalam bentuk kapital. Jadi kan kita sebenarnya juga belajar bahwa kapital atau modal dan akumulasi modal itu kan akan meningkatkan produktivitas suatu negara yang pada akhirnya akan meningkatkan living standard mereka. Makanya si saving ini sangat penting bagi suatu negara karena akan meningkatkan meningkatkan dana-dana yang lebih sehingga dana-dana tersebut bisa disuplai ke pasar keuangan dan orang-orang yang membutuhkan dana untuk investasi, untuk membeli barang modal, untuk produksi itu bisa membeli di sini. Jadi semakin banyak orang yang menabung, semakin banyak dana tersimpan, semakin banyak dana yang bisa dipinjam, semakin banyak dana yang bisa digunakan untuk investasi sehingga produktivitas dari masyarakat akan meningkat yang pada akhirnya akan menumbuhkan perekonomian di suatu negara sehingga pada akhirnya akan meningkatkan living standard. Ini sebagai tujuan utama kita ya, udah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Jadi at any time some people want to save some of their income karena mereka nggak pakai dan mereka juga pengen imbal balik di masa depan, dan ada juga yang mau meminjam uang mereka untuk investasi dan untuk memproduksi barang, untuk intinya sama-sama ingin keuntungan di masa depan gitu lah, tapi dengan cara yang berbeda. Satu mau minjam dana, satu mau meminjamkan dana gitu. Jadi tadi ya, asal mula terciptanya pasar keuangan karena ada dua kebutuhan yang saling melengkapi itu. Satu ada dia mau nyimpen dana, yang satu mau minjam dana. Nah, terus di sini ada financial institution atau lembaga-lembaga keuangan di dalam sistem keuangan. Tadi kan kita udah bahas ada saving, ada orang yang borrow. Nah, tapi mereka tuh ketemu di mana sih? Nah, di sini kita pahami di financial institution ini. Jadi, financial institutions atau lembaga-lembaga yang ada di dalam lembaga-lembaga keuangan yang ada di dalam financial system itu ada apa aja? Nah, sebelum itu kita harus tahu nih financial system di suatu negara itu apa sih? Jadi, sistem keuangan itu terdiri dari institusi-institusi yang membantu mencocokkan atau memasangkan tabungan seseorang dengan investasi orang lain. Jadi tadi dia yang mencocokkan antara
supply dana dengan demand dananya. Jadi dia sebenarnya yang berperan di dalam pasar untuk mengatur agar supply dan demand bisa bertemu. Itu sistem keuangan. Nah, sistem keuangan sendiri memiliki dua komponen. Jadi ada yang pertama financial market atau pasar keuangan, yang kedua ada financial intermediaries atau institusi perantara keuangan. Nah, yang pertama financial markets itu apa atau pasar keuangan. Jadi itu adalah institusi yang memungkinkan seseorang yang ingin menabung untuk langsung menyalurkan dananya. Jadi ini kata kuncinya itu ada di langsung menyalurkan dana kepada seseorang yang ingin meminjam gitu. Nah, emang bisa kita mau minjemin orang langsung ke orang yang mau minjem? Bisa. Itu jadi nanti ada tercipta pasar di situ. Jadi terbentuk pasar sendiri ketika kita mau ngasih uang ke orang yang langsung minjam. Nah, secara formal itu melalui apa? Yang pertama bisa melalui bonds market. Bonds itu adalah obligasi. Jadi ini pasar obligasi. Yang kedua adalah stock market atau pasar saham. Nah, bedanya apa sih bonds sama saham? Bonds sama stock. Jadi bonds atau obligasi adalah sebuah surat hutang yang menunjukkan kewajiban-kewajiban pembayaran prinsipal atau pembayaran awal dan interest atau bunganya dari seorang peminjam ke pemberi pinjaman. Nah, sebenarnya kalau di sini returnnya itu bukan bunga tapi namanya kupon yang dibayarkan tiap bulan gitu. Biasanya sih tiap bulan, tapi bisa berbeda tergantung obligasinya. Tapi yang mau aku tekankan di sini adalah obligasi itu intinya surat yang menunjukkan kalau seseorang itu berhutang. Jadi kayak ya udah gue mau, jadi si A sama B nih, si A mau hutang ke B untuk usahanya. Nah, maka dia menerbitkan obligasi untuk menjadikan bukti bahwa si A udah ngutang ke B. Nah, ini buktinya. Nah, di situ ada perjanjiannya, si A mau bayar si B itu berapa persen atas imbal jasa dari peminjaman uangnya, kayak gitu-gitu. Nah, itu obligasi. Jadi lebih ke surat hutang. Kayak surat yang menunjukkan kalau si A itu berhutang ke si B. Nah, sekarang ke saham. Saham itu adalah surat kepemilikan atas suatu usaha dan bukti hak atas keuntungan dari perusahaan tersebut. Jadi, kalau di saham ini bukannya dia minjemin, tapi dia memang ikut memiliki perusahaan tersebut atau usaha tersebut. Jadi dia ngasih uang tuh jadiin modal usaha dan dia memiliki perusahaan tersebut karena dia juga ngasih modal. Jadi dia istilahnya membeli hak milik perusahaan tersebut, hak kepemilikan. Nah, biasanya diterbitkan dalam istilah lembar ya, dan biasanya kita membelinya itu minimal 1 lot. Kalau di Bursa Efek Indonesia kita minimal beli 1 lot. 1 lot itu isinya 100 lembar. Nah, itu jadi si perusahaan akan menerbitkan beberapa saham itu untuk mendapatkan modal. Jadi kalau misalnya dia menerbitin saham, misalnya nerbitin 100 lot saham nih, berarti itu ada 100 kali 100, 10.000 lembar lah sahamnya, yang setiap sahamnya itu bernilai berapa ribu rupiah. Nah, berarti ketika dia jual, maka dia dapat uang hasil penjualannya. Nah, itu adalah modal dari orang yang membeli saham perusahaan tersebut. Jadi dia bisa menggunakan itu untuk mengembangkan perusahaannya lagi, tapi dengan catatan itu adalah bukti kepemilikan dari orang yang menjual saham, yang membeli saham perusahaan tersebut. Nah, itu saham ya. Udah, kita udah sama-sama sering dengar lah ya saham dan obligasi ini. Dan mungkin banyak dari kalian yang udah mulai aware dan mulai investasi di dua instrumen tersebut. Nah, lanjut. Selain ada pasar keuangan, tadi kan yang memang sistem yang tercipta karena permintaan dan penawaran tuh bertemu langsung, secara langsung ya. Nah, yang kedua ada perantara, yaitu namanya financial intermediaries atau perantara keuangan. Nah, si perantara keuangan ini apa? Dia merupakan institusi yang memungkinkan penabung secara tidak langsung menyediakan dana bagi peminjam. Jadi ini tidak langsung. Dia itu adalah perantara antara penabung dan peminjam.
Nah, ini bisa lewat apa aja? Yang pertama ada perbankan, yang kedua bisa lewat mutual funds atau reksadana. Yang pertama bank. Bank itu ya seperti yang kita tahu pada umumnya, dia adalah institusi finansial yang menerima simpanan, menyediakan layanan pembayaran, dan memberikan pinjaman pada perusahaan maupun rumah tangga. Jadi bank, misalnya ini bank, itu dia tuh sebagai perantara antara supply dana dan demand dana. Jadi si supply ini nabung nih, kan dia tadi punya kelebihan dana, ya udah dia tabung aja uangnya karena nggak dia pakai. Dengan dia nabung dia dapat interest rate atau bunga atau bagi hasil. Nah, uangnya kan ada di sini. Si bank ini dia berhak untuk mengelola uangnya si supplier atau uangnya si saver dan diberikan sebagai kredit ke orang-orang yang mau minjam. Jadi dia akan minjem, uangnya akan mengalir ke si peminjam. Makanya ini disebut sebagai intermediaries atau intermediary, yaitu perantara yang menghubungkan antara supply dan demand untuk dana-dana tersebut gitu. Yang kedua ada mutual funds atau reksadana. Jadi ini adalah sebuah institusi yang menghimpun dana dari masyarakat untuk diinvestasikan ke dalam pasar saham maupun obligasi. Bisa juga pasar keuangan, pasar uang. Jadi banyaklah. Pasar uang tuh pasar yang memperjualbelikan foreign exchange biasanya. Nah, mutual funds ini kenapa dia juga perantara? Karena dia tuh sama aja sebenarnya kayak bank, dia memperantarakan supply dan demand, tapi bedanya supply demand ini adalah dari dananya itu diubah ke aset keuangan lah. Nah, aset keuangan itu yang menerbitkan adalah orang-orang yang membutuhkan. Jadi tadi misalnya perusahaan A perusahaan A itu menjual saham A. Perusahaan B menjual obligasi B. Terus ada saham lain perusahaan C, saham C gitu. Nah, mutual funds ini atau reksadana ini dia tuh memiliki orang yang mengelola portofolio keuangan yang namanya manajer investasi. Sebenarnya mutual funds ini adalah lembaga yang hadir untuk menjawab keresahan orang-orang yang ingin invest ke instrumen keuangan di financial market, tapi mereka tuh nggak punya pengetahuannya, sehingga mereka tuh menyerahkan ke mutual funds ini hak-hak pengelolaannya. Jadi orang-orang tuh tinggal ngasih uang, yaudah nanti manajer investasi yang akan mengurus uangnya dan dia invest nih ke misalnya di dalam portofolio reksadananya itu terdiri dari 50% saham A, terus 25% saham C, 25% obligasi B. Nah, itu kan jadi 100% ya. Nah, itu yang bertugas untuk mengalokasikan itu adalah si manajer investasi ini. Karena dia tuh orang yang memiliki keahlian untuk mengatur dan berinvestasi di aset-aset keuangan tersebut. Nah, si mutual funds ini jadilah suatu institusi yang menyediakan aset yang kayak all in gitu. Orang-orang gak usah mikir dia harus belajar cara investasi, baca grafik dan lain-lain. Tapi ya udah tinggal ngasih uang. Tapi mereka tuh bukan mau nabung, tapi mereka mau invest. Kan beda ya, kalau bank kan dia mau nabung. Kalau di mutual funds tuh mereka mau invest, dan sama si manajer investasi di dalam institusi reksadana itu akan dialokasikan ke dana-dana ke dalam aset-aset keuangan, aset-aset yang kayak saham, obligasi, pasar uang, bahkan dicampur-campur juga bisa. Dan akhirnya uangnya itu sampai ke pihak-pihak yang memang mau meminjam uang tersebut dalam bentuk tadi penerbitan saham dan obligasi misalnya gitu. Itu ya, jadi kurang lebih financial institution tuh
ngomongin tentang institusi-institusi yang berada di dalam sistem keuangan yang mempertemukan antara supply dari dana yang berlebihan tadi dengan demand dari orang-orang yang mau menggunakan dana, biasanya untuk investasi, untuk bisa juga untuk konsumsi sebenarnya. Cuman di sini kita akan menekankan pada orang-orang yang membutuhkan itu untuk keuntungan-keuntungan di masa depan atau berusaha, investasi dan lain-lain.